Halo? Aduh, sakit perut lagi nih. Halo? Halo? Elvina? Elvina? Aku sakit perut. Tahu dalam segala hal dalam hidup kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Engkau disebut Immanuel, Allah yang menyertai kami bahkan sampai pada kesudahan zaman ini Tuhan. Terima kasih Engkau selalu berjalan bersama kami, bahkan menggendong kami dimanapun kami berada. Ketika kami sakit, ketika kami lemah, ketika kami Tuhan berbeban berat, Engkau datang untuk memberikan kelegaan, memberikan mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Engkau Tuhan selalu memperhatikan kami dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus dipakai oleh Tuhan, kami mau terus diberkati oleh Tuhan, kami mau terus diperlengkapi oleh Tuhan dalam kehidupan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Dan kalau hari ini kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, berkati urapi hamba-Mu Pak Lukas Tuhan yang akan membagikan firman-Mu, dan urapi setiap kami biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, dan itu semua menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap peralatan yang digunakan oleh anak-anak-Mu supaya mereka boleh mendengarkan dengan jelas setiap pesan-pesan Tuhan, firman Tuhan hari ini. Berkati Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala gangguan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saya persilakan Pak Lukas. Ya, shalom semuanya, selamat siang yang saya kasihi Pastor Lili, dan juga semua ada Mami Afi, dan juga semua hamba-hamba Tuhan, dan semua tim Praise and Worship yang luar biasa. Sungguh secara pribadi setiap kali saya ikut dalam rumah doa Emmanuel, pujian penyembahan, sungguh membakar dan juga memberikan kekuatan, kesegaran yang baru. Dan terima kasih buat kesempatannya hari ini. Sekarang saya di Amerika masih hari Minggu ya. Sekarang jam 11.56 malam. Dan hari ini saya total 5 kali khotbah. 2 kali di kota Philadelphia, lalu tadi 2 kali juga di kota New York, dan tadi saya baru nyampe kembali ke rumah jam 11 malam, tapi waktu mengikuti pujian penyembahan, wow, segar kembali, kuat kembali, haleluya, puji Tuhan. Nah, sekalian saya rindu menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati, dan kita akan lihat bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 sampai ayat 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, Henok memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23, jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Haleluya. Saudara sekalian, siapakah Henok? Henok adalah keturunan ke-7 dari Adam dan Hawa. Dan kita semua tahu bahwa Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan telah kehilangan Taman Eden. Dan mereka hidup tidak lagi dalam berkat Tuhan, tetapi dalam kutuk. Bahkan hubungan dengan Tuhan akhirnya terputus. Tetapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan sendiri yang akhirnya berinisiatif untuk membangun hubungan kembali dengan Adam dan Hawa. Ketika Tuhan akhirnya memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa yang telanjang dengan bulu domba.
Dan Anda tahu berarti ada seekor domba yang lebih dulu disembelih, dan itu merupakan gambaran daripada Kristus Yesus, Sang Anak Domba Allah, yang akhirnya harus mati di kayu salib supaya menebus dosa saudara dan saya dan menggantikan semua ketelanjangan kita atas dosa, diubahkan dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saudara sekalian, akhirnya Henok ini adalah keturunan ketujuh dari Adam yang memulai sebuah keakraban, keintiman dengan Tuhan selama 300 tahun, sampai akhirnya Henok diangkat Tuhan hidup-hidup. Apa arti nama Henok? Henok berarti guru dan berpengalaman. Guru dan berpengalaman. Sekalian, jadi Henok ini adalah seorang pendoa. Henok seorang nabi, seorang benar, yang sungguh-sungguh akhirnya menjadi guru, mengajarkan kebenaran. Dan kalau Anda mengerti bahwa dalam kitab Yudas di Perjanjian Baru, saudara, sebelum kitab Wahyu, Alkitab mengatakan dalam kitab Yudas, Henok telah bernubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua. Jadi Henok ini seorang yang mengajarkan kebenaran, dan dia menjadi teladan dan berpengalaman luar biasa. Tetapi saudara sekalian, menurut saya, yang hebat dari Henok bukan hanya keintiman Henok dengan Tuhan, tetapi Henok juga hidup dalam keseimbangan yang patut kita teladani. Ucapkan bersama saya, keseimbangan. 2, 3, keseimbangan. Nah, saudara, itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah, yaitu jangan lupa seimbang. Don't forget to be balanced, ya. Jangan lupa seimbang. Nah, tahukah Anda bahwa keseimbangan adalah kunci kehidupan? Apapun yang tidak seimbang pasti akan berbahaya dan akan mengalami kejatuhan. Saudara, Anda sekarang duduk di kursi. Kenapa kursi yang Anda duduki tidak sampai jatuh? Karena kursi itu seimbang antara 4 kakinya. Saudara bisa berdiri. Kenapa bisa berdiri dan berjalan? Karena 2 kaki Anda seimbang. Nah, sekali lagi saudaraku, jangan lupa seimbang. Hari-hari ini ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pelayan Tuhan, ada banyak penyembah dan pendoa, bahkan anak-anak Tuhan yang hidupnya sudah tidak lagi seimbang. Ingat bagaimana Amsal 11 ayat pertama, Tuhan berkata bahwa Tuhan benci kepada neraca yang serong. Neraca yang serong atau timbangan yang tidak seimbang, yang tidak balance, itu kekejian bagi Tuhan. Dan ini bicara cara dagang kita, cara bisnis kita harus jujur dan bisa dipercaya. Katakan amin. Tetapi ketika keadaan hidup kita tidak seimbang, unbalance, maka itu juga sesuatu yang Tuhan tidak suka. Karena Tuhan berkenan kepada batu timbangan yang tepat, alias hidup dalam keseimbangan. Nah, ayo kita belajar bersama-sama hari ini, biar saudara hidup dalam keseimbangan. Ucapkan bersama saya harus hidup dalam keseimbangan. 2, 3, saya harus hidup dalam keseimbangan. Sekali lagi, apapun yang tidak seimbang akan sangat berbahaya dan membawa kepada kejatuhan. Nah, saudara sekalian, kita akan belajar lebih dalam dari Henok. Keseimbangan apa yang Henok miliki, yang kita juga harus miliki? Balik lagi, lihat di dalam, saudaraku, Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 sampai 24. Atau sampai 22 dulu. Lihat, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Ucapkan bersama saya, Metusalah, ya. Lalu ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, ya. Nah, ucapkan bersama saya Henok. 2, 3. Henok.
Ucapkan bersama saya Metusala. 2, 3, Metusala. Nah, coba lihat kemari, saudaraku. Yang menarik, Alkitab menjelaskan, Henok itu mulai bergaul dengan Tuhan umur 65 tahun. Dan di saat itulah anak Henok yang pertama lahir, dan Henok sebagai seorang ayah memberi nama Metusala. Dan ternyata sejak Metusala lahir, akhirnya Henok hidup bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Berarti ada sesuatu pengalaman pribadi yang Henok alami pada waktu Metusala lahir. Dan yang menarik, saudara sekalian, ternyata, saudaraku, Henok ini memberi nama anaknya Metusala. Nah, saudara jangan salah baca, jangan pakai bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa bacanya metune salah. Ya, keluarnya salah ya toh. Jangan, ini bukan bagian bahasa Jawa. Metusala itu punya arti, saudaraku. Arti daripada Metusala itu adalah apa? Coba lihat. Arti Metusala adalah saat dia meninggal, dunia akan berakhir. Saudara, ini keren banget. Coba lihat lagi. Arti nama Metusala yang diberi oleh Henok kepada anak pertamanya adalah saat nanti Metusala mati, maka dunia akan berakhir. Dan Henok sedang bernubuat bahwa kalau sampai anak pertamanya Metusala mati, nanti dunia akan berakhir. Dan itu berbicara tentang penghukuman Tuhan dalam air bah pada zaman Nuh. Dan Anda tahu Nuh ini adalah cucu buyut daripada Henok. Nah, lihat kemari, saudaraku. Ternyata Henok ini adalah orang yang bernubuat. Dia punya ketajaman rohani sampai waktu anaknya Metusala lahir, lalu diberi nama Metusala. Nah, Anda tahu ya, orang di Alkitab itu kalau punya nama, diberi nama, itu pasti ada artinya. Kenapa? Karena nama bicara tentang siapakah orang itu, apa tujuan orang itu, dan apa yang akan terjadi predikat orang itu. Orang Indonesia saja juga kalau memberi nama anaknya, pasti ada sebuah harapan. Kalau anaknya diberi nama Selamat, nah, artinya dia ingin supaya anaknya selamat terus. Kalau anaknya diberi nama Untung, mungkin sudah terlalu lama rugi terus, makanya waktu anaknya lahir diberi nama Untung. Nah, saudara sekalian, waktu Henok melahirkan Metusala, maka Henok bernubuat dan memberi nama anaknya Metusala. Dan yang menarik begini, saudaraku, kan tidak tahu nih sampai kapan umur Metusala. Betul nggak, saudaraku? Bisa jadi waktu ini anak baru lahir, siapa tahu bulan depan dia mati karena sakit. Berarti penghukuman Tuhan akan datang. Tapi yang menarik ya, kalau Anda baca dalam Kejadian 5, orang yang usianya paling panjang di dunia, siapa? Metusala. Metusala umurnya sampai 969 tahun. Kurang berapa tahun saja genep cecing, saudaraku. Genap 1000 ya. Saya yakin di sini belum ada yang usianya sampai 900 tahun lebih, saudara. Nah, Anda tahu, kau coba kenapa sampai umur Metusala yang paling lama? Ini bicara gini ya. Kasih karunia Tuhan, kesempatan bagi orang pada waktu itu yang jahat untuk bertobat sama Tuhan, dikasih perpanjangan waktu. Dan Anda mengerti kalau sampai hari ini Yesus belum datang kembali yang kedua kali, bukan karena Tuhan Yesus menunda-nunda, tetapi karena kesempatan anugerah masih Tuhan berikan buat manusia supaya manusia bertobat. Jangan sia-siakan kesempatan untuk kita benar-benar menerima keselamatan. Yang percaya katakan amin. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, coba kita lihat, saudaraku. Ternyata kalau Anda baca dalam Kejadian pasal 5, pasal 7, saudara sekalian, ternyata betul-betul apa yang dinubuatkan Henok itu terjadi. Menurut tradisi Yahudi, Anda harus tahu, Henok, saudaraku, Metusala meninggal usia 969 tahun. Dan ternyata menurut tradisi Yahudi, tepat pada hari Metusala mati,
7 hari kemudian air bah datang. Saudara, kenapa 7 hari? Antara kematian Metusala sampai air bah datang ada 7 hari. Kalau Anda nanti baca dalam Kejadian 7, ternyata pada hari Nuh dan keluarganya dan semua binatang masuk ke dalam batra, dengan air bah datang ada jeda 7 hari. Dan ini dipercaya oleh tradisi Yahudi. 7 hari adalah 7 hari masa perkabungan atas kematian Metusala, kakek buyut daripada Nuh. Dan Anda melihat bagaimana ternyata nubuatan Henok tajam sekali. Anaknya baru lahir saja sudah diberitahu, nanti kalau anak ini mati, maka air bah akan terjadi. Saudara sekalian, keseimbangan yang pertama yang kita bisa belajar dari Henok, yang harus kita miliki yang pertama adalah yaitu milikilah ketajaman rohani. Ya, milikilah ketajaman rohani. Ucapkan bersama saya harus mempunyai ketajaman rohani. Ya, nah, saudara sekalian, kita harus punya yang namanya ketajaman rohani. Nah, hari ini, saudaraku, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pelayan Tuhan, ada banyak anak Tuhan sedang tumpul rohaninya. Saudara, Tuhan mau agar kita punya ketajaman rohani. Saudara, lihat bagaimana Henok itu bisa tepat dia bernubuat dan persis seperti apa yang dia nubuatkan terjadi. Nah, saya tidak mengajar saudara semua akhirnya jadi nabi yang akhirnya gampang bernubuat, tetapi minimal saudara dan saya harus punya ketajaman. Dan saya mendengar ada banyak kesaksian di tengah pandemik anak-anak Tuhan yang akhirnya bergaul dengan Tuhan. Tuhan buat mereka mengalami ketajaman rohani. Seperti pisau yang terus diatajam, diasah semakin tajam. Dalam dunia bisnis, saudara perlu yang namanya intuisi bisnis. Itu kata orang dunia. Tapi saya percaya kita yang diurapi Roh Kudus, itu namanya adalah ketajaman rohani. Setuju? Katakan amin. Dalam soal, saudaraku, pelayanan juga, dalam berbagai area hidup ini, kita perlu ketajaman rohani. Saudara, ada yang saksi sama saya, ketika di tengah pandemik, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dia bergaul dengan Tuhan, dia intim dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan tuh ngajari, kamu nak ya, beli saham perusahaan A. Lalu kemudian beberapa hari kemudian setelah dia beli, saudaraku, lalu kemudian beberapa saat Roh Kudus ngomong lagi, kamu sekarang jual. Dan begitu dia jual, dia untung. Ternyata besoknya anjlok, saudaraku. Wih, saudara, sampai demikian tajamnya. Loh, apakah Tuhan bisa? Bisa. Dia nggak cuma bicara soal urusan rohani, tapi dalam soal bisnis, dalam soal keputusan, dalam soal rumah tangga, keputusan dalam soal pelayanan, keputusan dalam berbagai area hidup kita. Yang pasti saya cuma pesan satu, saudara. Jangan pergi ke kasino, lalu kemudian Anda bertanya, Roh Kudus beri aku ketajaman, nomor berapa yang akan keluar, saudara. Ya, atau Anda ikut kemudian judi, atau kemudian lotre, nomor berapa yang akan keluar. Itu namanya mencobai Tuhan, saudara. Nah, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita hidup. Siapa percaya Yesus hidup? Angkat tangan. Kalau dia hidup, dia bisa bicara nggak dengan kita? Pasti. Kalau dia hidup, dia maha tahu nggak? Dia maha tahu. Dan dia sudah tahu apa yang bakal terjadi. Kita tidak tahu. Tapi kalau Tuhan membocorkan rahasianya, percayalah, kita akan punya ketajaman rohani. Katakan amin. Saudara sekalian, Henok itu tajam rohaninya. Kenapa? Karena ayat ini berkata, sejak umur 65 tahun, waktu Metusala lahir, maka dia bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Yang menarik, kata bergaul dalam bahasa Ibraninya dari kata halak. Halak artinya adalah berjalan. Walk, berjalan. Dan Anda tahu ya, arti bergaul dengan Tuhan itu kayak berjalan seiring dengan Tuhan. Dan saudara tahu kalau dua orang berjalan seiringan, maka ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jarak. Kalau saudara mau jalan beriringan, tidak boleh terlalu jauh, ketinggalan jauh, maka Anda tidak bisa seiring. Yang kedua, hal terpenting dalam berjalan bersama adalah apa? Ritme, kecepatan. Kalau yang satunya cepat, yang satunya lambat,
ketinggalan. Yang satunya cepat, satunya lambat, ketinggalan. Harus ritmenya, kecepatannya sama. Nah, dengar baik-baik. Kalau saudara mau mengalami ketajaman rohani, saudara, Anda harus sungguh-sungguh tidak boleh berjarak jauh dari Tuhan. Kita harus seirama dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dan percayalah dia Tuhan sumber segala-galanya. Saudara kekurangan hikmat, dia sumber hikmat. Saudara sakit, dia sumber kesembuhan. Anda kurang berkat, dia sumber berkat. Anda mengalami kehancuran, dia sumber segala pemulihan kita. Dan tidak ada perkara yang mustahil. Yang percaya, katakan amin. Nah, kita harus tidak boleh jauh dari Tuhan. Ayo, kalau ada kita yang sudah lama jauh dari Tuhan, kembali mendekat pada Tuhan. Dan kemudian adalah apa? Yang penting adalah apa? Dalam berjalan bersama, ritmenya dan tujuannya. Saudara, kemana Tuhan bergerak, di situ kita harus bergerak. Kemana Tuhan melangkah, di situ kita harus melangkah. Apa yang Tuhan suka, itu yang harus kita kerjakan. Apa yang Tuhan benci, kita harus jauhi dan tidak lakukan. Dan itu adalah orang yang setujuan dengan Tuhan, yang akan semakin tajam rohaninya. Dan saudara sekalian, kita belajar percaya bahwa jangan sampai Anda tertinggal dengan yang namanya kegerakan rohani. Saudara, orang sukses itu sederhana. Adalah orang yang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Saya ulangi lagi. Orang sukses dalam berbagai area adalah orang yang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan saudara perlu yang namanya ketepatan, ketajaman. Siapa mau hidupnya semakin tepat dan tajam dalam kehendak Tuhan? Yang mau angkat tangan saudara. Kata bersama saya mau punya ketajaman rohani. 2, 3. Saya mau punya ketajaman rohani. Saudara lihat bagaimana Nabi Yesaya berkata, setiap pagi, ia Tuhan mempertajam telinga pendengaranku. Wow, saudara, tiap pagi ngapain Yesaya? Bergaul intim dengan Tuhan. Haleluya. Seperti Maria, dia menjadikan kaki Yesus tempat favoritnya. Nah, hari ini saya percaya, ketika kita semakin peka dengan Tuhan, semakin tajam dengan Tuhan, itu dimulai dari saat kita bergaul, berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan hidup semaunya sendiri lagi. Yang penting dalam hidup ini bukanlah diri kita lagi, bukan ego kita lagi, bukan me lagi, tapi Tuhan Yesus. Katakan amin. Tanpa sadar ya, kita ngomong ya, kita nyembah Yesus. Padahal sesungguhnya kita bukan nyembah Yesus. Banyak orang percaya nyembah dirinya sendiri. Coba lihat kalau dia doa, coba lihat kalau dia ibadah, selalu yang disembah dirinya, kepentingannya. Berkati aku Tuhan, aku mau ini Tuhan, tolong aku Tuhan. Pokoknya dirinya. Mulai hari ini mari kita belajar, kalau Anda mau tajam rohani Anda, bukan lagi tentang diri kita yang penting, tetapi tentang Yesus. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, biar Yesus makin bertambah-tambah, aku makin berkurang-kurang. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kata bersama saya harus punya ketajaman rohani. 2, 3, saya harus punya ketajaman rohani. Jangan jadi hamba Tuhan yang tumpul, jangan jadi pengusaha yang tumpul, jangan menjadi kaum profesional yang tumpul, jangan jadi ibu rumah tangga yang tumpul, jangan jadi anak-anak muda yang tumpul, tapi jadilah orang-orang yang tajam, karena hidupmu akan berdampak luar biasa. Yang kedua, saudaraku, kita belajar sekarang keseimbangan yang dimiliki oleh Henokh adalah apa? Lihat ayat 22, Kejadian 5. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia, Henokh, lihat kalimat berikutnya, memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, jadi Henokh itu punya berapa anak? Banyak. Nggak cuma satu anak. Memang yang disebut namanya di Alkitab cuma Metusalah. Tapi ternyata Alkitab berkata, istri Henokh melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Haleluya. Saudara sekalian, kapan anak-anak yang lain itu lahir?
selama 300 tahun Henokh bergaul dengan Tuhan. Jadi waktu Henokh intim dengan Tuhan, dia juga tetap intim dengan istrinya. Nggak ada yang amin, saudara. Waktu Henokh intim dengan Tuhan, tapi dia juga intim dengan istrinya. Dan buktinya apa? Istrinya punya anak-anak yang lain. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata kalau Henokh punya anak-anak yang lain selama intim dengan Tuhan, bicara apa? Henokh juga memiliki keluarga yang harmonis. Keseimbangan yang kedua yang harus kita miliki adalah miliki keluarga harmonis. Miliki keluarga harmonis. Saudara, sedihnya hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan. Ternyata keluarganya sedang tidak harmonis. Saya nggak tahu bagaimana dengan pernikahan Anda hari ini. Saudara, apa artinya kita sukses di luar, tapi kita gagal di dalam rumah kita sendiri? Apa artinya saudara di luar, di pelayanan, Anda dirayakan orang, di pekerjaan Anda disambut orang, Anda dirayakan orang merayakan saudara, orang anggap Anda jempol hebat, tapi pada waktu pulang ke rumah, ternyata tidak ada seorang pun dari anggota keluarga yang menghargai dan menyambut kita. Saudara, kita tahu persis hari-hari ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam berbagai skandal. Kenapa itu terjadi? Menurut saya, kejatuhan itu tidak terjadi tiba-tiba, tetapi pasti karena adanya ketidakseimbangan yang telah terjadi sekian saat sebelumnya. Nah, itu sebabnya, ayo, sekali lagi biar pesan Tuhan pada siang hari ini, buat semua kita, termasuk saya, kita harus memiliki keluarga harmonis. Jangan lupakan keluarga kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa jadi berkat di luar kalau kita belum jadi berkat di dalam. Ingat, Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dulu. Inner circle kita dulu. Baru nanti ke Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Nah, sedihnya sekarang ada banyak anak-anak Tuhan mau jadi berkat di ujung bumi, mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa, tapi pernikahannya, keluarganya berantakan. Dan ini sangat menyedihkan. Sekali lagi, khotbah ini bukan untuk menghakimi siapa-siapa, tetapi justru mengencourage setiap kita. Tidak ada keluarga sempurna. Saya bilang begini bukan berarti keluarga saya, pernikahan saya dengan istri saya, Pastor Shirley, sudah sempurna. No, kami masih terus, saudaraku, berjuang. Kami masih terus perlu campur tangan Tuhan. Ayo, nggak peduli separah apapun pernikahan kita hari ini, mari kita mau minta campur tangan Tuhan. Karena keluarga harmonis tidak terjadi otomatis dari surga. Keluarga harmonis tidak terjadi tiba-tiba. Tapi keluarga harmonis terjadi karena campur tangan Tuhan. Tapi juga karena kita juga mau dipakai Tuhan untuk membangun keluarga harmonis. Yang mau punya keluarga harmonis, katakan haleluya. Katakan haleluya. Apa sih tanda keluarga yang harmonis? Kita cek dulu. Keluarga harmonis tandanya adalah komunikasi baik antara suami istri. Saudara, bagaimana komunikasi kita sekarang antar suami istri? Saudara, dulu waktu masih pacaran, waduh, ya kan, kalau ngomong nggak habis-habisnya. Sekarang terkadang sudah menikah sekian lama, ngomong seperlunya saja, saudaraku. Bahkan sudah jarang ngomong, cuman main WhatsApp saja, saudaraku. Bahkan sampai ada suami istri yang berantem, sudah lama nggak ngomong-ngomongan. Tapi gara-gara sang suami besok harus bangun pagi-pagi untuk ke airport, pergi keluar kota urusan kerjaan. Tapi karena sudah lama tidak ngomong suami istri, sang suami akhirnya sebelum tidur, dia ambil kertas, dia tulis kepada istrinya, tolong besok bangunkan saya jam 4 pagi, karena saya harus ke airport, dan saya pergi ke kota lain urusan kerjaan. Lalu kertas tulisan itu ditaruh di dekat bantal istrinya. Apa yang terjadi?
Besok paginya sang suami bangun jam 8 pagi. Kaget dia dan panik karena dia ketinggalan pesawat. Dan tiba-tiba dia mau marah sama istrinya. Waktu dia mau bangun dari tempat tidur, di sebelah tempat tidurnya ada kertas tulisan, "Suamiku, sudah jam 4 pagi. Bangun suamiku, bangun suamiku. Sudah jam 4 pagi, saudaraku." Sudah tahu kan? Nah, hari ini mungkin kita ketawa. Tapi bagaimana komunikasi kita dengan pasangan kita? Saudara sekalian, ayo kita bangun kembali. Kalau saudara bisa akrab dengan Tuhan, kenapa kita tidak terus membangun keakraban dengan pasangan kita? Tapi Pastor Lukas, pasangan saya terlalu kasar. Pastor Lukas, pasangan saya terlalu cerewet. Percayalah, itu yang terbaik dari Tuhan buat kita. Nggak ada yang amin. Amin, saudaraku. Sudah, nggak ada lagi pernikahan dalam Yesus itu yang namanya return. Saudara, kalau di Amerika Anda belanja barang, belum 30 hari, Anda bisa return. Kalau nggak cocok, Anda bisa return balik. Nikah dalam Yesus sekali, final sale. Penjualan terakhir, nggak ada yang namanya, saudaraku, return, ya toh. Nah, makanya hari ini mari kita belajar. Kita harus bangun keluarga yang harmonis. Lalu kemudian, saudaraku, tanda daripada keluarga harmonis adalah hubungan seks yang baik antara suami istri. Saya sudah jelaskan yang lalu, saudaraku, dalam menikah bunuh diri, bagaimana kehidupan seks rumah tangga suami istri itu adalah kudus di hadapan Tuhan dan harus bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena orang yang sudah kenyang, walaupun ditawari madu yang manis, tidak akan, saudaraku, dinikmati, tapi akan dimuntahkan. Saya yakin suami istri, kalau sudah puas dalam kehidupan seks dalam rumah tangganya, percaya, biar digoda sama Susi, Susan, ya kan, sama Tukiem, saudaraku, nggak tergoda, ya toh. Tapi kalau ternyata, saudaraku, dalam kehidupan seksnya, dalam rumah tangga pernikahannya, ternyata, saudaraku, berantakan, wah, bahaya. Alkitab berkata, siapa yang lapar, makanan yang pahit pun terasa manis. Itu bahaya sekali, saudara, ya kan? Dan ternyata rata-rata, itu saya tanya sama orang yang selingkuh. Bahkan saya tanya sama teman-teman mereka yang selingkuh, saudaraku. Saya tanya, selingkuhannya lebih cantik nggak dari istrinya? Alah, selingkuhannya kayak dakocan katanya. Jelek sekali. Tapi ternyata, itu selingkuhannya kalau ketemu, "Selamat pagi, Bapak. Oh, apa kabar, Bapak?" Sementara kalau istrinya di rumah, kayak bulldog, saudara. Ya, nah mari kita belajar sama-sama, ya. Ayo kita harus perbaiki loh, ya. Saudara, mari kita stop, jangan bilang menyalahkan gara-gara dia. No, kita yang harus bertanggung jawab. Tanggung jawab berhenti di sini. Kita yang harus mau diubah Tuhan. Melalui perubahan kita, keluarga kita akan diubah Tuhan. Katakan amin. Apalagi Anda para penyembah, pendoa, ini hati-hati, harus seimbang loh, ya. Jangan sampai isi bilang begini, "Pak, kalau di gereja ada lagu He Touch Me, oh He Touch Me, Tuhan jamah aku. Tapi Pak, hari ini aku nyanyi Don't Touch Me, Don't Touch Me, jangan sentuh aku." Loh, kenapa? Karena aku disuruh Tuhan doa puasa 3 hari. Oh ya, jadi jangan pegang aku. Suaminya puasa 3 hari. Setelah menjelang 3 hari berakhir, suaminya berkata, "Hari kemerdekaan segera datang." Tiba-tiba istrinya berkata, "Pak, Tuhan bicara, doa puasa harus diperpanjang 40 hari 40 malam. Alamak. Nah, ini jelas tidak seimbang, ya kan? Nah, apalagi saudaraku, tanda keluarga yang seimbang, harmonis adalah apa? Berikutnya adalah yaitu hubungan baik antara orang tua dan anak. Saudara, bagaimana seorang anak bisa melayani Tuhan yang tak kelihatan kalau dengan orang tua jasmaninya saja hubungannya tidak baik? Sekali lagi, tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi percayalah, orang tua kita itulah yang terbaik yang Tuhan beri buat kita. Itu sebabnya seburuk dan sejat apapun orang tua kita, minta anugerah Tuhan supaya hubungan kita dipulihkan kembali. Demikian juga para orang tua. Kalau hubungan kita dengan anak sudah renggang bahkan putus, mari kita belajar keseimbangan. Bagaimana seperti Henok, dia punya keluarga yang harmonis. Berikutnya, saudaraku, keuangan yang baik. Kita harus bisa kelola keuangan dengan baik dan juga melahirkan generasi keturunan ilahi. Saudara, kita harus melahirkan generasi keturunan ilahi.
bagaimana penerus kita, anak cucu kita, perkasa di bumi dan di sorga. Yang menarik, Henok ini bukan cuman pandai bernubuat, Henok bukan cuman pandai bergaul dengan Tuhan, tapi lihat, Henok melahirkan Metusalah. Nanti Metusalah melahirkan Lamek, lalu kemudian Lamek melahirkan Nuh. Dan lihat, Nuh seorang yang berkenan pada Tuhan. Saya yakin tidak lepas dari warisan rohani daripada Henok. Saudara, apalagi kita zaman sekarang ya, anak-anak muda, anak-anak kita yang sudah mulai teenager, hati-hati saudaraku. Disurvei begitu banyak anak muda meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja. Mereka menjadi unchurched people, atau mereka berkata mereka ateis, nggak lagi percaya Tuhan. Sedih sekali, kenapa? Karena ternyata waktu kuliah, di mana-mana diajar tentang paham-paham yang menyesatkan. Di Amerika diajari paham komunis, diajari paham tentang penyaman sejenis, pernikahan sejenis, dan sebagainya. Dan beberapa hari yang lalu saya sempat diajak makan, kita makan dengan chaplain daripada UPenn, University of Pennsylvania. Itu chaplain itu istilahnya adalah pendetanya daripada kampus University of Pennsylvania. Dan itu adalah kampus tempat anak saya yang pertama, Yehuda, kuliah. Tidak jauh dari rumah kami, sekitar 15 menit, tapi itu termasuk ke kampus yang terbaik, nomor kesekian, termasuk Ivy League, di antara 10 besar kampus-kampus yang terbaik di seluruh Amerika. Bersaing terus dengan Princeton, dan juga dengan Harvard, dan juga termasuk juga dengan yaitu UPenn. Nah, Anda tahu, saudaraku, waktu makan, akhirnya dia ini orang Amerika, pendeta daripada UPenn, lalu kemudian waktu makan, lalu dia tanya gini, Pastor Lukas, aku mau tanya, bagaimana caramu dengan istrimu, dengan Pastor Shirley, kok bisa mendidik Yehuda dan anak kalian, 2 anak kalian, bisa cinta Tuhan, dan bisa tetap teguh beriman pada Yesus? Saudara, saya kaget, karena pendeta ini tanya. Lalu saya tanya balik, kenapa Pastor kamu tanya begitu? Oh iya, karena saya dan istri lagi khawatir sekali, gelisah. Karena anak putri kami tahun depan akan masuk kuliah juga di UPenn. Nah, saya tanya, kenapa kamu kok khawatir? Oh iya, karena kan kamu tahu di kuliah di Amerika terlalu banyak faham-faham yang sekularisme yang akan diajarkan. Dan kalau anak kita tidak sampai tahan, dia bisa tinggalkan Tuhan. Dia bisa jadi ateis. Lalu saya bilang, well, selain kita perlu kasih karunia, saya bilang. Saya cuma bilang sama pendeta itu, bahwa sejak kecil, kami bawa anak-anak kami untuk kenal Tuhan. Kami tidak mau hanya cuma sibuk pelayanan, melayani orang lain. Tapi keluarga kami pun juga harus betul-betul mengalami Tuhan. Dan saya bersyukur, saya dengan istri menuntun anak-anak untuk terima Yesus secara pribadi. Kami, saya dan istri mendoakan anak-anak waktu kecil sampai penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Dan Anda tahu, saudaraku, bahkan saya masih ingat anak saya yang pertama, Yehuda, waktu masih umur sekitar 7 tahun, 8 tahun. Ketika ada seorang hamba Tuhan kenabian dari Afrika Selatan melayani di gereja kami, di kota Philadelphia. Ketika kami didoakan, Yehuda waktu ditumbang tangan, dia tumbang. Sekian jam dia nggak bangun. Kami pikir karena tidur. Enggak, saudaraku. Tiba-tiba dari matanya keluar air mata. Dan setelah bangun, kami tanya, Yuda, kamu lihat apa? Dia bilang, saya lihat surga. Kamu lihat apa di surga? Lihat Tuhan Yesus. Lalu lihat apa lagi di surga? Lalu dia berkata, lihat mobil-mobilan banyak. Maklum anak kecil, karena dia suka lagi main mobil-mobilan, saudaraku. Tapi Anda tahu, sejak kecil kemurahan Tuhan, dia kenal Tuhan, ngalami Tuhan. Lalu kemudian waktu dia sudah punya handphone, kami minta setiap hari dia baca Alkitab minimal 1 pasal. Lalu dari 1 pasal yang dia baca, kami minta supaya dia SMS. Waktu itu belum ada WhatsApp, SMS, cari 3 poin daripada pasal itu, judulnya apa. Jadi kayak seperti mempersiapkan bahan khotbah. Judulnya apa, temanya apa, 3 poin apa, dan poinnya nggak boleh ngawur. Harus ada ayat yang berkaitan dari pasal yang dia baca. Awalnya dia struggle, tapi kami bantu sampai akhirnya tambah lama, tiap hari tambah cepat. Nggak heran, puji Tuhan.
Anak ini sekarang dipakai Tuhan juga khotbah, dan akhirnya dengan cepat dia bisa siapkan khotbah dan menjadi pesan Tuhan. Dan yang menarik, Yuda bukan cuma melayani di gereja, tapi di kampusnya pun, di tengah banyak anak-anak Amerika, saudaraku, yang akhirnya ugal-ugalan, saudaraku, tapi dia justru aktif pelayanan di Christian Union. Bahkan dia menjadi orang yang aktif dalam melayani itu. Dan saya bersyukur, dan saya yakin, saudaraku, tugas utama anak cucu kita itu bukanlah gereja, bukanlah Sunday school, bukanlah youth service. Gereja, hamba Tuhan, Sunday service, Sunday school itu hanya penolong. Tetapi tanggung jawab anak-anak kita kenal Tuhan adalah kita orang tuanya. Katakan amin. Ingat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, kenalilah Tuhan Allah ayahmu. Wow, itu powerful sekali. Kenalilah Tuhan Allah ayahmu. Artinya gini, Daud bilang sama Salomo, nak, kamu harus kenal Tuhan yang papamu ini sembah. Daud seorang yang cinta Tuhan. Maka dia mengajar anaknya Salomo untuk kenal Tuhan yang mencintai. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak cucu kita hari ini? Kalau anak cucu kita sudah jauh dari Tuhan, mari sebelum terlambat, kita harus bangun keluarga harmonis. Mereka harus diselamatkan. Mereka harus dilayani dengan baik. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekarang yang ketiga, keseimbangan yang Henok miliki, yang juga harus kita miliki. Lihat sekarang dalam Kejadian 5 ayat 23. Jadi Henok mencapai umur 365. Ya, saudaraku, kalau Henok sebelum diangkat Tuhan umur 365 tahun, ini berarti apa? Dia panjang umur. Dan kalau panjang umur artinya apa? Henok ini sehat. Nah, kata bersama saya, sehat. Ya, ucapkan lebih tiga, sehat. Nah, keseimbangan yang harus kita miliki yang ketiga adalah miliki kesehatan yang komplit. Haleluya. Sehat itu berkat Tuhan yang paling besar. Amin. Apa artinya duit kita banyak tapi sakit-sakitan? Apa artinya duit kita banyak tapi makannya cuman boleh 1 kentang rebus tiap hari, saudaraku? Itu pun yang tawar, nggak boleh dikasih apa-apa. Hidup kayak begitu, saudara, ternyata menderita sekali. Tapi mari kita belajar hari ini, biar kita mau sungguh-sungguh hidup menjadi orang yang benar-benar kenal Tuhan secara pribadi. Kita harus juga menjaga kesehatan. Katakan amin. Jaga kesehatan. Kenapa, saudaraku? Karena Henok ini panjang umur. Saya yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Sang Penyembuh. Tapi kalau Tuhan sudah sembuhkan, jangan sia-siakan kesehatan kita. Coba kita lihat kesehatan apa yang harus kita miliki. Kesehatan rohani. Apalagi kesehatan jasmani, tapi juga kesehatan jiwani. Ya, sekarang ada banyak anak Tuhan gak seimbang, ya kan? Rohaninya sehat, tubuhnya amsyong. Ada juga yang rohaninya sehat, jiwanya sakit. Itu juga sesuatu yang tidak sehat. Nah, kita belajar begini, saudaraku. Mari kita tahu, sehat itu berkat Tuhan yang harus dirawat dan dijaga dengan baik. Nah, maaf ya, ada banyak anak Tuhan tidak seimbang, nekat, menurut saya ngawur, ya kan? Coba kita tahu kan, ada banyak hamba-hamba Tuhan masih usia muda, tapi kena sakit, akhirnya meninggal dunia. Yang meninggal enak, langsung masuk surga, ketemu Yesus. Istrinya dan anak-anak yang ditinggal belum siap. Pelayanan yang ditinggal belum siap. Tugas yang panjang dan besar belum siap. Saya sampai berpikir seandainya ya hamba-hamba Tuhan itu bisa ngerawat kesehatannya dengan baik, pasti maka tugasnya akan selesai dengan baik. Nah, saya percaya sih umur itu di tangan Tuhan, betul. Tapi percayalah Tuhan memberi kita tanggung jawab untuk jaga kesehatan. Setuju? Katakan amin. Alkitab berkata, ya kan, bahwa saudaraku, hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, sekarang saya percaya, lidah itu bukan cuma bicara perkataan, lidah juga bicara mulut, makan. Saya ingat pepatah Chinese bilang begini, ya kan, sehat maupun sakit itu tergantung mulut kita.
sudah tahu darah tinggi, terus makan sate kambing, durian, dan kawan-kawannya. Sambil berdoa dalam nama Yesus, darah Yesus lebih tinggi dari darah tinggiku. Sudah tahu kolesterol, ya kan, makan babi samcan. Lalu kolesterolnya ditengking lagi dalam nama Yesus, kolesterol engkau pergi. Dan sekarang aku tabiskan engkau, aku urapi engkau, engkau bukan bernama babi samcan lagi, namamu adalah fried chicken. Itu namanya ngawur, saudara ya. Nah, kita belajar, sudah tahu keluarga ada keturunan gula. Kita percaya Tuhan sudah memutuskan kita dari kutuk penyakit gula. Tapi walaupun sudah diputuskan, nggak boleh ngawur. Yang namanya Coca-Cola, teh botol, ya kan, lalu kemudian es krim yang manis-manis, ya kita harus belajar hindari. Amin. Ya kan, ada orang, ya atau suami diberitahu sama istrinya, yang kamu tuh tambah gemuk, yang kamu harus jaga kesehatan, diet, marah dia. Tapi karena sayang sama istrinya diberikan timbangan badan, saudaraku. Lalu timbangan badannya ditaruh di kamar mandi, supaya suaminya setiap kali mau mandi selalu timbang badan. Maksudnya supaya sadar, badannya tambah langsing atau tambah langsung. Ternyata, saudaraku, waktu istrinya lewat ke kamar mandi, dia kaget. Suaminya naik ke atas timbangan badan, sambil perutnya itu dikempeskan ke dalam. Lalu dia lihat ke bawah. Isinya ketawa. Pak, kamu jangan jadi orang yang bodoh. Di atas timbangan badan Bapak dikempeskan ke dalam, nggak ngurangi berat badan Papa. Jangan gitu dong, lucu sekali. Lalu kemudian si suaminya marah dan kata, "Mah, kamu harus tahu ya, kalau Papa berdiri di atas timbangan badan, kalau Papa nggak kempeskan perut Papa ke dalam, Papa nggak lihat angka timbangan badannya." Saudara, kenapa? Karena perutnya menutupi angka timbangan badan, saudaraku. Nah, hari ini ayo, saya percaya Tuhan cinta kita, tapi kita semua harus jaga kesehatan. Apalagi bukan cuma sehat tubuh loh, jiwa kita, ya kan? Saudara, kita terus ya khawatir, takut, benci, dendam. Loh, ilmu kedokteran aja percaya dan bilang gini, sakit itu ya, itu faktor utama adalah masalah psikis. Orang kalau dendam terus kena kanker, dendam terus kena gondok. Makanya namanya gondokan. Terlalu banyak gondok sama orang, gondok sama menantu, gondok sama mertua, gondok sama ipar. Makanya jadi gondokan, saudara, ya kan? Oh, terlalu banyak, khawatir sampai insomnia, nggak bisa tidur, sampai kemudian saudaraku hidupnya penuh dengan anxiety, kekhawatiran. Hidupnya nggak akan sehat. Alkitab berkata, hati yang gembira, obat yang apa? Nggak usah pergi ke toko obat. Tapi kalau hatimu senang, jiwamu bersukacita, sehat, kuat, bahagia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Masih mau panjang umur? Ya, selain doa, minta panjang umur, tapi juga jaga rawat kesehatan kita. Seimbang toh? Katakan amin, ya kan? Loh, sekarang Pastor Lukas, kalau kita sakit boleh nggak ke dokter? Boleh nggak minum obat? Loh, maaf kata, ada orang Kristen nggak seimbang. Yang penting saya beriman, percaya beriman. Loh, Tuhan itu bisa pakai dokter. Itu membawa kesembuhan. Katakan amin. Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan anti dengan kedokteran. Oh, nggak ada ayatnya. Oh, nggak ada ayat berkata kalau kamu minum obat, kalau kamu ke dokter, maka kamu kurang iman. Mana ada ayatnya? Justru dokter dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan. Ya kan? Buktinya tabib Lukas, dia kan dokter, ya kan? Lalu ada dokter Yanto jadi hamba Tuhan, ya kan? Ada siapa dokter lagi, ya kan? Nah, selalu jadi Tuhan tidak anti kedokteran, katakan amin. Apalagi bahkan pada waktu zaman Yesus, orang kusta yang disembuhkan disuruh apa? Menghadap ke para imam, periksa cek sudah sembuh apa enggak. Waktu itu para imam adalah suatu wakil daripada tabib untuk ngecek sudah sembuh atau tidak. Nah, jadi Tuhan tidak anti kedokteran. Percayalah, yang tidak boleh Anda memberhalakan obat, Anda memberhalakan dokter, itu nggak boleh. Tapi kita tetap percaya yang menyembuhkan Tuhan Yesus, Tuhan bisa pakai dokter untuk jadi alat Tuhan. Yang percaya, katakan
Amen. Yang keempat, yang terakhir, keseimbangan yang Henok juga miliki, yang harus kita miliki adalah apa? Lihat pada ayat yang terakhir, Kejadian 5 ayat 23, langsung aja. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bukan cuman hanya di awal waktu umur 65 tahun Henok kuat bergaulnya dengan Tuhan, tapi lihat selama 300 tahun sampai umur 365 tahun Henok tetap kuat sampai Tuhan berkata, "Nak, waktunya pulang ke surga, kamu nggak usah mati." Dan Henok adalah manusia pertama yang alami rapture. Yang keempat, keseimbangan yang harus kita miliki adalah miliki kekuatan sampai akhir. Miliki kekuatan sampai akhir. Saudara, kekristenan membutuhkan stamina rohani kuat sampai akhir. Maaf ya, ada banyak anak Tuhan di awal-awal itu cuman kayak 7 Up atau saudaraku sempen waktu dibuka, bus, ya kan? Wih, semangatnya luar biasa. Oh, berapi-api. Tapi lama-lama gembos. Nah, hari ini kita lagi gembos atau lagi berapi-api. Nah, saudara, tapi yang Tuhan mau supaya stamina rohani kita dari awal sampai akhir. Haleluya. Bukan turun, tapi makin naik. Bukankah Tuhan berkata, jalan orang benar tidak makin gelap, tapi makin hari makin kian terang, bahkan menjadi seperti rembang tengah hari. Katakan haleluya. So sekalian, kekristenan bukan seperti lari sprint, cuman 100 meter jarak dekat. Nah, menurut saya kekristenan itu seperti apa? Triathlon. Bukan lagi seperti maraton, tapi triathlon. Anda tahu triathlon? Itu 3 pertandingan yang digabung jadi satu. Lari sekian puluh mile seperti maraton, habis itu langsung renang sekian lama, panjang, ya toh. Habis begitu selesai keluar dari air, langsung sepedaan sekian panjang, sekian puluh kilometer. Anda tahu, itu kalau nggak staminanya kuat, ya kan, mati di tengah pertandingan. Saudara, tetapi triathlon itu harus sampai garis akhir. Nah, kesetiaan kita sama Tuhan ya, ukurannya setia sampai mati. Bukan cuman, oh saya sudah setia kok sama Tuhan 20 tahun. Belum, Bapak Ibu. Setia kok saya sudah melayani 40 tahun. Belum. Yang namanya setia itu sampai akhir hidup kita. Yang percaya, katakan amin. Siapa yang mau tetap kuat sampai akhir? Katakan, saya mau kuat sampai akhir. Katakan haleluya. Dan percayalah, Yesus sendiri yang berkata, pada waktu nanti sangkakala Allah berbunyi, tat 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 tat, bukan tat 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 tat, bukan saudara. Tapi waktu tat 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 tat, Yesus berkata, ada 2 orang yang sama-sama tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. 2 orang sama-sama kerja di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Saudara tahu bahwa ternyata akan ada pengangkatan, dan orang yang tertinggal akan melewati masa aniaya antikris. Dan mari kita belajar. Kita harus siapkan hidup kita saat Tuhan datang kembali. Apakah kita lagi on fire seperti Henok sampai akhir tetap menyala-nyala, ataukah kita sudah gembos? Saudara, hari ini kita belajar harus memiliki kekuatan sampai akhir. Doa saya, biarlah rumah doa Immanuel ini bukan cuman hari ini Anda on fire, tapi sampai Tuhan Yesus datang kembali, saudara semua tetap menyala-nyala sampai akhir. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kesimpulannya, saudaraku, mari Henok kita bisa belajar miliki keseimbangan seperti yang dimiliki oleh Henok. Henok bukan cuman hebat dalam soal pergaulannya dengan Tuhan, tapi kita belajar Henok punya keseimbangan yang luar biasa. Apa saja keseimbangan yang Henok harus Henok miliki dan kita harus miliki? Yang pertama, miliki ketajaman rohani. Jangan sampai jadi orang Kristen yang tumpul rohaninya. Jangan jadi pengusaha yang tumpul. Jangan jadi selaku kaum profesional, ibu rumah tangga, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang tumpul.
Tapi mari miliki ketajaman rohani. Yang kedua, miliki keluarga harmonis. Minta campur tangan Tuhan, tapi juga kerelaan kita untuk mau mengasihi dan melayani keluarga kita. Yang ketiga, miliki kesehatan yang komplit. Bukan cuma sehat rohani, tubuh kita juga harus sehat. Jiwa kita juga harus sehat. Dan yang keempat, miliki kekuatan sampai akhir. Sampai Yesus datang kembali, kita siap diangkat Tuhan. Dan ingat, ada lagu lama berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang penuh cinta bertemuan di udara. Amin. Saudara mau ketemu dengan Tuhan bersama-sama, nanti kita rame-rame ketemu di surga. Katakan haleluya. Kuat sampai akhir. Selamat hidup seimbang. Dan jangan lupa hidup seimbang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Dan saya minta tim praise and worship naikkan sebuah pujian bagi Tuhan. Silakan. Apa yang didorong harus peka, harus tajam, yang cocok dengan khotbah yang saya naikkan, yang saya kesampaikan. Silakan. Setelah itu nanti kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, biar setiap kami punya ketajaman rohani. Biar setiap kami memiliki keluarga yang harmonis. Seburuk apapun kondisi keluarga kami percaya Tuhan Yesus sanggup memakai kami, mendatangkan pemulihan bagi pernikahan dan keluarga kami. Biar kami semua memiliki kesehatan, bukan hanya sehat rohani, tapi tubuh kami juga harus sehat. Bahkan juga jiwa kami. Tuhan ajari kami untuk memiliki kekuatan sampai akhir. Bukan hanya finishing well, tapi juga finishing strong. Seperti Henok. Hamba berdoa, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami minta pertajam rohani kami. Aliri kami dengan hikmat-Mu, terutama di masa sulit ini. Setiap keputusan yang kami ambil, biar benar-benar merupakan keputusan Tuhan. Setiap deal-deal bisnis yang harus kami ambil, setiap keputusan dalam pelayanan, biar semua adalah keputusan yang tepat dari Tuhan.
sehingga Engkau membuat kami berhasil dan beruntung. Ya, Yesus. Bapa, hamba berdoa, berkati, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, beri pengharapan pada setiap kami, teguhkan kembali panggilan kami, Amin. untuk kami tidak pernah goyah dengan semua tugas kepercayaan Tuhan beri. Dan hari ini setiap kelelahan dalam tubuh kami, kelelahan di jiwa kami, kelelahan di roh kami, kami perintahkan pergi dalam nama Yesus. Dan biar kekuatan dari Tuhan, kesegaran yang baru mengalir. Kalau Tuhan saja tidak pernah menyerah dengan keluarga kami, maka kami tidak boleh menyerah dalam keluarga kami. Anugerah-Mu memulihkan hubungan keluarga, suami istri, orang tua anak, menantu mertua, saudara dengan saudara. Hamba berdoa, mintakan anugerah-Mu Tuhan bagi semua keluarga besar rumah Tuhan Immanuel ini, supaya kami nikmati keluarga yang betul-betul sehat, keluarga yang seimbang. Hamba berdoa dalam nama Yesus, khususnya kami topang untuk Pastor Lili Sulistyo. Kami tahu ada banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Lebih lagi Tuhan, biar terus hamba-Mu ini hidup dalam keseimbangan, sehingga akhirnya benar-benar hamba-Mu ini bisa finishing strong, finishing well. Hamba berdoa juga untuk semua hamba-hamba-Mu dan semua anak-anak-Mu Tuhan yang ada hadir bersama maupun yang menyaksikan secara online. Tuhan tolong kami supaya kami terus hidup seimbang, supaya kami tidak lupa untuk kami menjaga keseimbangan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan dilimpahkan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau jadi jawaban buat kami. Amin. Roh Kudus, Engkau cinta kami. Tegur kami, didik dan dewasakan. Saya serahkan selanjutnya kepada pemimpin. Kita akan berdoa syafaat. Saya serahkan pada Erna untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan Yesus, Kau memberikan kesempatan buat setiap kami Tuhan Yesus untuk datang sujud, memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, biarpun kami lewat Zoom ya Bapa, tetapi Tuhan tidak mengurangi kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau dengan sukacita Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap ketulusan hati kami ya Bapa di dalam setiap mengikuti ibadah Tuhan, mulai dari awal sampai akhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang sudah kami lakukan Tuhan. Jadikan kami Tuhan Yesus menjadi anak-Mu Tuhan yang selalu Tuhan Yesus memiliki hati melayani Engkau ya Bapa. Setiap hati kami Tuhan Yesus menyala-nyala Tuhan di dalam melayani Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan banyak Tuhan Yesus kekurangan-kekurangan yang ada Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan Yesus menyempurnakan setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan Yesus, Pastor Lukas Kusuma Tuhan Yesus yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang sudah disampaikan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan seperti hamba-Mu Henok Tuhan Yesus yang begitu intim dengan Engkau ya Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus, kami bisa seperti Henok ya Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk hidup seimbang Tuhan di dalam setiap melayani Engkau ya Bapa. Jadikan kami Tuhan Yesus memiliki ketajaman ya Tuhan, ketajaman rohani ya Bapa. Jangan Kau jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang kumpul Tuhan Yesus, tapi jadikan kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu yang tajam, supaya hidup kami bisa jadi berkat ya Bapa. Tuhan, jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang jadi bisa berkat
buat sesama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, keluarga kami bisa jadi berkat buat tetangga kami, buat keluarga-keluarga kami yang lain ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan yang memohon, yang selalu berseru kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan juga jiwa kami ya Bapa, supaya kami bisa melayani Engkau lebih sungguh-sungguh ya Tuhan, supaya kami kuat sampai akhir hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat tim PW yang sudah melayani hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian, buat penyembahan yang sudah mereka lakukan Tuhan Yesus. Kami sangat diberkati Tuhan Yesus dengan puji-pujian yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus buat tim PW hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus pelayanan mereka. Berkati hamba-Mu David, berkati hamba-Mu Ferry, berkati hamba-Mu Bertoni, berkati hamba-Mu Kak Eva, berkati hamba-Mu Iren, berkati hamba-Mu Andri, berkati hamba-Mu Gary, berkati hamba-Mu Mike, berkati hamba-Mu Indri ya Tuhan. Tuhan Yesus, pakai pelayanan mereka Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Jadikan mereka ini menjadi hamba-hamba Tuhan Yesus yang melayani Engkau. Apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus di dalam melayani Engkau, mereka jadi saluran berkat ya Tuhan Yesus bagi banyak jiwa ya Tuhan Yesus. Berikan keunitian buat tim PPW Tuhan, supaya di saat mereka melayani ya Tuhan Yesus, mereka tahu bahwa mereka melayani Engkau Raja di atas segala raja ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu selalu baru dan bertambah-tambah buat tim musik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat rumah doa Immanuel yang setia Tuhan Yesus, yang memberikan Tuhan Yesus hati dan pikiran mereka untuk selalu ikut Tuhan Yesus memuji dan menyembah Engkau. Bapa, Engkau yang memberkati setiap jemaat-jemaat ya Tuhan Yesus. Tuhan, jadikan kami jemaat RDE Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kami Tuhan Yesus. Kami ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap memiliki iman yang teguh Tuhan Yesus, memiliki iman dan pengharapan akan Engkau ya Bapa. Di saat kami menghadapi situasi yang sangat sulit Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau Engkau tidak menolong kami lemah Tuhan Yesus, kami tidak punya kekuatan ya Tuhan. Tetapi jika Engkau Tuhan Yesus menolong kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidup kami ya Bapa, kami sanggup untuk menghadapinya ya Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, jangan pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami sangat butuh pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sangat membutuhkan Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan hari-hari ini Tuhan Yesus keadaan makin sulit. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang setia Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami tahu kasih setia-Mu Tuhan Yesus akan selalu memenuhi setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus kasih rahmat-Mu akan selalu baru bagi setiap kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini buat saudari kami Laras Tuhan Yesus, yang pasca Tuhan Yesus, Laras pasca kemoterapi ya Tuhan. Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan Yesus buat Laras Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan buat Laras Tuhan di saat dia kemo Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan buat Laras Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi buat saudari kami Laras Tuhan. Mujizat-Mu terjadi buat saudara kami Laras Tuhan Yesus. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Apa yang tidak mungkin bagi kami itu Tuhan mungkin bagi-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi buat saudari kami Laras. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudari kami Hilary Tuhan, yang saat ini Tuhan
sedang mengikuti lomba internasional. Kami percaya Tuhan, Hillary akan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. Supaya kuasa-Mu, supaya mujizat-Mu nyata di dalam hidup Hillary Tuhan. Segala yang terbaik kami tahu Tuhan akan memberikan bagi Hillary. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudari kami Sensen Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan Yesus, saudara kami Sensen ini juga Tuhan Yesus baru operasi kista Tuhan di dekat sel telurnya. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan buat Sensen Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya ya Tuhan di dalam pernikahannya, yaitu ingin memiliki keturunan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan akan menjawab setiap doa-doanya ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan akan memberikan keturunan-keturunan ilahi buat saudari kami Sensen Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah ya Tuhan Yesus yang tidak pernah melanggar setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami Tuhan Yesus, Miss Ami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus buat Miss Emi Tuhan Yesus yang ada di Taiwan saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, ajar Tuhan Yesus anak-Mu ini untuk tetap setia melayani Engkau ya Bapa. Ajar anak-Mu ini Tuhan Yesus untuk tetap setia Tuhan Yesus melayani Engkau ya Bapa. Jadikan anak-Mu ini Tuhan Yesus anak-Mu yang tetap berdiri teguh pada imannya akan Engkau ya Bapa. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, tragedi apapun yang terjadi Tuhan pada keluarganya Tuhan Yesus, kami percaya itu semua Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya Tuhan Yesus, supaya mujizat-mujizat-Mu nyata di dalam setiap kehidupannya, supaya Tuhan Yesus Engkau nyata di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak tahu Tuhan apa yang memang yang pergumulan mereka yang begitu berat Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan mengasihi hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan melihat hatinya Tuhan Yesus. Kami percaya damai sejahtera, sukacita akan ada di dalam hatinya ya Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Lili Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati Ibu Lili Tuhan, Mami rohani kami Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan Yesus, rumah doa Immanuel ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan setiap pelayanannya Tuhan. Berikan hikmat marifat yang hanya berasal daripada-Mu ya Bapa buat ibu rohani kami ini ya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan Tuhan Yesus yang sempurna Tuhan Yesus bagi kehidupannya, supaya mami rohani kami ini Tuhan Yesus bisa melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi ya Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus keluarganya, suaminya Tuhan Yesus, Pak Stephen Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Stephen juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap perusahaan-perusahaan yang Pak Stephen pegang Tuhan Yesus saat ini Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Engkau buat beruntung Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Setiap pelayanan-pelayanan yang dia lakukan Tuhan Yesus, itu semua untuk memberkati jiwa-jiwa ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau Tuhan Yesus selalu mengangkat Tuhan Yesus setiap kehidupan mereka ya Bapa. Engkau juga memberkati ketiga anaknya Tuhan. Engkau yang memberkati menantu, Engkau memberkati cucunya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau akan mencukupkan segala sesuatunya ya Tuhan Yesus. Bahkan untuk pelayanan-pelayanan ke daerah-daerah yang akan dilakukan Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang dahsyat, Tuhan kami yang dahsyat, yang begitu kaya Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah mempermalukan hamba-Mu ini. Engkau Tuhan akan selalu mencukupkan segala sesuatunya Tuhan Yesus, karena Engkau melihat ketulusan hatinya di dalam melayani Engkau ya Bapa. Dia tidak pernah hitung-hitungan akan Engkau ya Tuhan. Dia rela berkorban Tuhan Yesus, berkorban hidupnya Tuhan Yesus, berkorban harta Tuhan Yesus, materi dia berikan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus kami percaya anak-Mu ini Tuhan, hamba-Mu ini ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan mencukupkan segala sesuatunya. Engkau yang memberikan penghiburan selalu buat hatinya Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menjamah hatinya Tuhan Yesus.
damai sejahtera yang hanya berasal daripadamu ya Bapa, senantiasa ada di dalam hati dan pikiran Ibu Lili Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Indonesia Tuhan. Tuhan, kami percaya Indonesia adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Indonesia ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Indonesia ada di dalam pikiran-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Indonesia akan pulih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Indonesia akan mengalami mukjizat-mukjizat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu pandemi Tuhan Yesus banyak Tuhan Yesus yang membuat rugi Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah membuat bangsa kami Indonesia terpuruk Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau akan mengangkat bangsa kami Indonesia lebih tinggi lagi Bapa. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah Engkau memalukan bangsa kami Indonesia Tuhan, karena banyak Tuhan jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang berdoa buat bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, khususnya kami berdoa buat Presiden kami Tuhan Yesus, Pak Joko Widodo Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmah marifat yang hanya berasal daripadamu Tuhan Yesus untuk Presiden kami, supaya dia bisa memimpin bangsa dan negara kami dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan wakilnya Tuhan Yesus, Pak Ma'ruf Amin Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan, berikan kesehatan juga Tuhan Yesus buat wakilnya Tuhan Yesus, berikan kekuatan kesehatan ya Bapak di masa tuanya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati, Engkau yang mengurapi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan Tuhan Yesus, buat menteri-menteri Tuhan Yesus, buat anggota-anggota DPR, MPR Tuhan Yesus, buat aparat Tuhan Yesus, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang melindungi Tuhan Yesus. Engkau yang menjagai mereka Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberikan kesatuan hati buat mereka Tuhan Yesus, supaya Tuhan yang mereka bisa menjaga bangsa dan negara kami dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Gubernur kami Tuhan Yesus, Pak Anies Baswedan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menjagai Tuhan pekerjaannya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menjaganya ya Bapak. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat rencana kami nanti yang akan ke Bali Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus, apalagi dalam keadaan sekarang pandemi Tuhan, tidak gampang untuk pergi ke daerah-daerah lain. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memeriksai kami Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus bagi setiap kami yang akan berangkat melayani Engkau ya Bapa. Karena kami rindu Tuhan Yesus melayani di sana Tuhan, supaya melalui pelayanan-pelayanan kami banyak Tuhan Yesus jiwa-jiwa yang dimenangkan di sana Tuhan. Kami datang di sana Tuhan cuman karena ingin Tuhan Yesus, karena rindu untuk melayani ya Bapa. Kami Tuhan Yesus, penuaian terjadi di sana Tuhan Yesus. Di saat kami membawa Tuhan Yesus api Roh-Mu dari sini Tuhan Yesus, mereka merasakan lawatan-Mu Tuhan Yesus di Bali Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pembicara ya Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi Tuhan Yesus. Apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduan-Mu ya Tuhan, itu nanti yang akan disampaikan di sana melalui hamba-hamba-Mu pembicara Tuhan Yesus. Terutama Tuhan buat hamba-Mu Ibu Lili nanti yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Tolong Tuhan Yesus urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi lebih luar biasa lagi ya Bapa, supaya ibu kami ini Tuhan Yesus bisa melayani Engkau lebih baik lagi Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan Tuhan Yesus, setiap yang mendengarkan firman-Nya Tuhan, mereka Tuhan Yesus merasakan damai sejahtera yang hanya berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu akan sempurna buat kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan menerima berkat-Mu dari hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Yuk, saudara-saudara kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Rohul Kudus selalu menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, sampai Dia menjemput kita di aman-aman yang permai. Semua yang terima berkat ini, mari sama-sama katakan amin. Amin. Terima
kasih Pak Lukas, terima kasih buat Sama-sama. pelayanan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mari kita nyalakan salam-salam terima kasih tim PPW juga. Terima Tuhan kasih memberkati Pak Lukas. semuanya. Salam Kasih Allah kita. Terima kasih. Salam buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Tuhan berkati ya. Uli, bye-bye. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Lukur, Bu Anggra ini. Thank you. Ibu Pak Fajar dan Ibu Erni. Thank you. Ci Eli, Ci Afi, thank you. Erna, terima kasih buat doanya. Nina, Sansa, Nancy, Ella, Lili Ong, thank you. Tuhan berkati ya. Sampai ketemu ya. Bye. Next week. Ya. Kan soto. Bye. Doain Mbak Tibi.